urusannya Golkar ini dengan kekuasaan. Itu aja, ya nggak ada. Akbar Tanjung tumbang dengan kekuasaan. Iya kan? Surya Paloh lawan Ical juga dengan kekuasaan. Tentu saja misalnya kalau mungkin orang-orang kalau saya mau maju sendiri nggak boleh. Tapi kalau kalian maju saya nggak bisa larang. Ya kayak misalnya kasus di Banten itulah kan. Begini memang Anies itu kan kita sudah bilang elektabilitas tinggi. Tapi perahunya bocor semua. Bagaimana mau berlayar? Bocor semua ini. Besar kemungkinan ada sesuatu yang jauh lebih menarik dari Anies yang kalau mereka gabung ke Kim. Nggak mungkin mereka melepas Anies kalau di Kimnya nggak ada apa-apa juga kan. Seperti misalnya PKS. Oke Rinda, buka dulu kancing ini daripada jadi masalah hari ini kan. Baru gue mau ingatkan. Kulihat nggak ada sejarah presiden sama sejarah ketua umum partai kalau duduk kancing dipakai ya, gitu kalau kata absenir kita. Tapi Belum. ada yang udah Dulu bocoran senior, suara-suara nih ya. kan? Tapi ada sejarahnya kalau tadi nih abis ada yang pidato kenegaraan terus minta maaf. Mungkin saya persilakan Bapak Presiden Bayangan mau minta maaf juga. Saya mau minta ini aja. Minta apa? Minta lebih cepat aja yuk. Ya, kalau aku, kalau coba nanya saya. Ya Pak Wapres ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau ditanya? Ada yang mau dimintain maaf? Minta maaf soal apa? Nggak tahu aku. Ya. Emang aku ikut-ikutan. Aku Nggak urusan ikut-ikut. partai. Nah, tapi ini yang pasti kita akan membahas dulu yang lagi hangat-hangatnya terjadi di sini, di negara tetangga tepatnya, Indonesia. Saya izin bacakan laporan dulu, boleh ya? Ya. Oh tadi kan ada yang udah Silakan, pidato Dinda. kenegaraan, saya juga punya laporan. Kasih dulu cepat Dinda. Baiklah kalau gitu, siap. Jangan terlalu Lebih banyak cepat, pengantar, lebih Dinda. cepat, lebih baik Lebih ya. cepat, lebih baik. Wah, itu kayak yang ya itu. Oke, kita mau bicara soal mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar yang tentu menyedot perhatian besar nih di negara tetangga kita, Indonesia. Bagaikan petir di siang bolong, mundurnya Pak Erlangga ini tentu mengagetkan banyak pihak ya. Dan tentu membuat riuh juga panggung politik Indonesia. Ada beragam spekulasi yang muncul terkait apa alasan dibalik mundurnya sosok Erlangga Hartarto. Salah satunya bahkan ada yang menyatakan ini kayaknya ngarah-ngarah ke istana. Lebih tepatnya karena diduga ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi dan juga restu dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, salah satu yang berani menyatakan ini, prediksi ini tentunya bukan saya, karena ada hal ini yang disampaikan oleh pengamat politik dari Indobarometer, M. Kodari alias Mr. Q. Sebesar-besar pohon, Kalau udah bawa kerja. kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Pohon beringin, Iya. pohon jati, besok gede banget tuh. Alot, tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. lu siapa lu dulu? Wah, gua kayu jati, Pak. Gede apa kecil? Gede. Ya, lu kok bisa jadi gini? Ketemu tukang kayu. Di mana gedenya? Lu nggak kelihatan. Ya tadi Pak, ketemu tukang kayu, Pak. Dia punya perkakas. Kalaupun pohonnya udah tumbang, Ya, jadi tukang tukang perabot. kayunya jadi perabot. Kalau presiden selanjutnya nggak izin gimana? Iya, Sergio? iya, iya. Iya gitu. Artinya presiden selanjutnya berarti Ya sudah keluar lah. Hah? Sudah keluar. Oh. Ini post factum. Ini ada izin nggak? Ada izin nggak? Itu nggak bisa disimpulkan di depan, simpulkan belakang. Begitu kejadian, oh izin udah keluar. mau izin mau enggak nggak penting ya. Izin udah keluar. Izin udah keluar itu. Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? 08 dan dilaksanakan 08 setengah. Aduh, kalau saya sih jujur nggak berani ya bikin analisa seperti itu ya. Bisa-bisa saya di reshuffle nanti. Lagi pula takut deh ya. Tapi yang pasti Presiden Jokowi ini sudah membantah jika dirinya ada cawe-cawe di balik mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak
ada cawe-cawe Bapak dalam urusan internal Golkar, tanggapan Bapak seperti apa? Tidak ada. Duh, kebayang tuh ya, kayaknya Pak Menpora saat itu juga dia kayaknya mau phone a friend aja kali ya. Bingung mau jawab apa. Tapi yang pasti menyinggung dinamika politik yang terjadi di Partai Golkar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini juga sempat nyebut loh, jika ada pihak yang tampaknya berencana mengambil alih partainya. Aduh, gawat banget nih ya. Ini nih keterangan dari Bu Mega saat itu. Ini barang antik, tahu nggak? Lo ya bener lah. Alah, umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Aih gawat, yang pasti bau-bau kudeta partai politik ini juga tercium nih di Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga berencana membubarkan muktamar di Surabaya, Jawa Timur karena dianggap ilegal. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya wakil ketua DPR RI sah, Pak Jazil wakil ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Aduh, pusing nih ya. Katanya semuanya partai politik mau diambil alih. Saya takut nanti negara kita diambil alih nggak. Tapi pertanyaannya siapa sih sebenarnya yang diduga mau ngambil alih ini? Ya nggak tahu muktamarnya syah apa enggak, pengambil alihannya syah apa enggak. Tapi yang pasti ini dua orang yang hadir di sini ini syah jabatannya. Oke, kita langsung kenalan aja dari tadi suaranya udah ada bocor-bocoran ya. Mantap juga bridging lu Dinda. Coba Dinda kenalin dulu. Yang pertama, Ya. the one and only. The one and only. Kepala Bin Bayangan, Yoi. Tahu semua informasi intelijen. Al Mukarram. Zulfan Dinda. Pak Kepala Bin, saya izin mau tanya, ini baju warna kuning bukan kode-kode nanti akan nggak ya? Beda ya? Ya mana tahu nanti ditawarin jadi pengurus DPP Golkar kan kita pakai lah sekarang. Lu Anda bukannya Nasdem. Masih Langsung berpartai batuk gitu. Nasdem. Kan dulu. Kalau Bang Surya minta balik ke Nasdem atau Golkar meminta lebih prefer yang mana? Pikir-pikir panjang dulu lah. Oke, berikutnya Dinda. Ya, yang kedua adalah kepala. Ketua KPU. Ketua KPU, bayangan. Kepala kalau di sini. Oh, kalau di sini Oh, kepala. iya, terserah Pak Presiden. Ketua. Nggak ada. Terserah Pak Presiden. Kepala itu boleh tekan sendiri. Oh, kalau ketua? Harus sama sekretaris. Iya. Ya, jadi beda tuh kan. Ya, termasuk di sini boleh bicara politik. Boleh. Ya, salah aja banyak alasan. Kepala tuh bisa teken sendiri persis kayak seperti kepala kita pusing, rasain sendiri ya. Kepala ketua KPU Bayangan. Ray Rangkuti. Mantap. Dan hari ini kita ada di forum Munas Alumni HMI ya, Iya. yang jilid 2 antara Bang Zulfan dan Bang Ray. Ini ada LK berapa? Belum. Oke, kita langsung aja ke Bang Ray dulu kali ya. Bang Ray, Ya, KPU dulu nih. Bang Kita Ray dulu lah. Golkar ini kita ambil dari Mr. Q punya itulah tadi. Statement. Statement lah tadi bahwa
Ya ini kesan-kesannya ini pohon beringin kalahnya sama tukang kayu. Itu kan menggambarkan banyak hal ya. Ya biasanya kalau orang ngomong pohon beringin, pohon rambutan. Ah. Pantun. Cakep. Jadi pantun. Oh iya. Bisa juga jadi Iya, pantun. pohon beringin pohon rambutan. Kali ini pohon beringin jadi perabotan. Iya. Menurut Mr. Q. Kali ini bisa juga kali ini pohon beringin jadi tumbang. Gimana? Bang Rey, seberapa setuju atau gimana melihat fenomena ini? Apakah ini Kan ada kalau Mr. Ki yang kaitannya? dekat dengan Pak Jokowi itu berbicara seperti itu, kita mau ngomong apa lagi? Berarti maksudnya dia itu Pak Jokowi itu ya? Nggak tahu saya. Kan Pak Jokowi kan tukang mebel. itu makanya. Kan tukang gergaji, tukang mebel asosiasinya kemana lagi? Iya. Kirain pantun dari tukang gergaji, tukang mebel. Tadi dari awal. Itu satu tuh ya. Iya, tukang gergaji, tukang mebel. Siapa juga juga yang nggak begini. sebel? Saya juga memikirkannya begini kan. Ini kan ibaratnya sekali pukul langsung jatuh nih. Ya kan? Tyson ini. Itu dia. Persiapan 5 ronde ternyata 20 detik. Detik kan? sekian Ya. gitu. Sekali pukul langsung KO gitu. Nah pertanyaannya tentu siapa yang punya pukulan dengan alat pukul yang sedemikian dahsyat sehingga sekali pukul aja roboh. Ya itu Tyson itu. Nah itu dia. Di Republik ini siapa? Di Republik di sono itu siapa kira-kira yang punya kayak begitu tuh? Sebab kalau lawan tandingnya apa namanya Pak Bang siapa AHY ini setara dengan dia kan udah 2 kali sebelumnya nggak goyah-goyah tuh. Sebelum Pilpres itu kan udah 2 kali dicoba kan. Ya, lewat aja begitu. Pertama seingat saya dihubung-hubungkan dengan kasus keluarga lewat. Gitu. Kedua soal tidak jadinya beliau jadi calon presiden, wakil presiden. Dan minta dia lakukan munaslup juga, lewat juga gitu. Ada soal survei juga waktu itu. Iya gitu dia. Kayaknya lewat juga gitu. Jadi ya artinya kalau lawan tandingnya masih sama dengan dia masih kuat tuh berdiri gitu. Nah ini lawan tanding yang tidak sebanding lagi dengan dirinya. Sekali pukul dengan alat pukul yang mungkin sangat kuat langsung roboh. Tapi kenapa ada petir di siang bolong ini seperti bahasanya Kaset Pres Dinda Ya, Mevri karena dari kan- Lampung ini? Karena kan kita tidak mendengar apa-apa sebelumnya gitu ya. Artinya ini petir dia siang bolong yang memang tiba-tiba terjadi atau kitanya yang nggak aware sama gejala-gejala cuaca atau awan-awan yang mulai mendung Ya, gitu. kira-kira pengamatan Bang Rey, pemain politik kaget nggak dengan situasi kalau rakyat kan kita ini kaget. Kalau kita lihat banyak ekspresi yang muncul dari para politisi sih menunjukkan bahwa mereka juga agak kaget. Agak kaget apa enggak kaget? Agak kaget. Agak kaget. Dan saya kira bukan hanya di lingkungan orang-orang luar, bahkan di dalam sendiri juga kekagetan itu muncul. Dari kita dengar beberapa orang yang sempatlah kita ngobrol gitu, mereka kaget. Meskipun bagi mereka nggak sesuatu yang luar biasa gitu. Karena kan sebelumnya udah ada kan, bibitnya ada sih sebenarnya gitu. Nah setelah Pilpres juga upaya itu katanya secara selentingan juga ada. Tapi tiba-tiba mundurnya itu yang membuat semua orang juga kaget secepat itu gitu. Apakah ini tiba-tiba Pak Kepala Bin? Mungkin kita jelaskan kalau pesan-pesan berikutnya. Udah mulai nular wapres nih. Break dulu Dinda. Tetaplah bersama kami. Kasih break Dinda. Masih di rapat kabinet bayangan. Baru kali ini ada. Loh. Wah, itulah salah pencet ini nih. Tombol. Karena grogi tadi kan, takut dimarahin sama kepala bin. Karena tadi pas lagi mau jawab tiba-tiba disuruh iklan dulu. Iya, payah nih. Jadi gimana kepala Kok bin? payah presiden? Boleh lah perintah-perintah kepala bin, namanya presiden. Ya kan? Coba mainkan dulu lah. Bang. Jadi gini, menurut saya ini bukan tiba-tiba. Ini A1 ini ya. Erlangga Informasi A1. Kepala mundur bin, Bang. ini Iya. bukan tiba-tiba. Ya. Jadi memang gejalanya itu kan sudah bisa dibaca pada saat sebelum Pilpres. Ya kan? Nah dia kan sudah masuk di dalam koalisi Kim. Tapi masih kesana kemari. Gitu loh, beda sama Zulhas. Ya. Ada juga memang ketemu Megawati apa, tapi beda nih Golkar ini kan partai yang memang partai besar ya. Yang memang gerakan politiknya itu memang
harus dipantau terus. Karena pengaruhnya juga besar kepada capresnya. Pada konstelasi lah ya. Ya. Nah, jadi dia ketemu Megawati, kemudian dia ketemu Anies, ya kan? Ada kesan mau jadi wapresnya Anies juga. Nah, ini kan main-main seperti ini bahaya gitu dalam konstelasi politik yang memang sudah solid ya, gitu. Nah, kemudian kita lihat setelah Pilpres hanya Golkar yang minta kursi 5 anggota kabinet. Seolah-olah kesan kalau nggak dikasih 5 kita ngambek. Kita akan menentukan sikap, kan gitu. Ya, itu. Jadi prosesnya sudah kita lihat di situ nih. Nah, kemudian kita lihat pada saat pilkada. Udah jelas Kim ini tidak mau dong ada anggotanya ya yang berkoalisi dengan PDIP. Nah, kita lihat Erlangga ini ngotot untuk Banten itu mendukung Airin. Dan jelas PDIP juga mendukung Airin kan? Nah, jadi di situ kita lihat gejala-gejalanya sudah terbaca ya. Kemudian terlalu lambat Kim yang lain sudah minta Ridwan Kamil masuk Jakarta, tapi Erlangganya memperlambat. Ya kan? Last minute baru dia setuju gitu loh. Nah, ini seperti ini, main-main seperti ini nggak boleh di dalam koalisi. Ya. Ini kan dianggap ini orang bisa mengacaukan. Ya kan, orang membangun soliditas. Nah, ini yang yang saya lihat begitu. Lalu muncullah pernyataan Pak Luhut. Ada upaya bikin Munas Golkar. Luhut membela Erlangga orang bagus, sukses, segala macam. Ya kan, pujian-pujian kepada Erlangga dari Pak Luhut. Jangan ada intervensi dari Jangan luar. ada intervensi. Dan kader-kader Golkar di seluruh Indonesia, saya minta jangan ada ya. Jangan ada. Kata logat Bataknya kan begitu. Iya. Jangan Itu lebih ada ke yang Hotman- terpengaruh. Itu lebih ke Hotman Paris, Bang. Iya. Bukan Pak Luhut Panjaitan. Iya kan. Kita kan jadi orang Batak kan. Nah, jadi kalau kita lihat di situ Pak Luhut juga sudah mau melawan nih. Jangan sampai ada gitu. Munas luar biasa. Sehingga dia minta seluruh kader. Tapi kan tiba-tiba kita mendengar prosesnya tidak tiba-tiba. Tapi mundurnya tiba-tiba. Kok nggak ada angin, nggak ada hujan tadi kan. Tiba-tiba ada petir. Nah, petir ya, petir itu banyak malam, banyak siang. Tergantung. Kalau di Cibinong malam. Cibinong. Ya, sama Kerawang malam petir ya. Yang siang? Hah? Yang siang di mana? Jakarta. Oh, siang Jakarta. Ya. PP Golkar. Siap. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ prosesnya ini sudah lama berjalan. Tetapi menyatakan mundurnya itu yang tiba-tiba kan gitu. Yang orang kagetnya di situ. Nah, jadi menurut saya bahwa Erlangga ini memang sudah lama mau dilengserkan. Gitu. Karena ya bicara tukang kayu tadi kan, yang Golkar ini sejarah kan memang sejak zaman Orde Baru tuh milik presiden, partainya presiden, Soeharto, ya kan. Kemudian bahkan pada masa Habibie Golkar itu cenderung ditentukan oleh Habibie, ya kan. Makanya Adi Sasono orang-orangnya Habibie bisa masuk di PP Golkar kan, walaupun sebentar kan gitu. Setelah Habibie nggak presiden lagi pada keluar semua juga kan, gitu. Nah, jadi mungkin pada masa Gus Dur dan Megawati saja Golkar itu agak bebas. Gus Dur tidak intervensi, Megawati juga tidak intervensi ke Golkar, tapi masuk lagi ke SBY, ya kan, terganggu lagi nih konstelasi. Mulai Munas Bali waktu terpilihnya si Yusuf Kala, Kaucu. Ya kan, lawan Akbar Tanjung. Padahal habis menang pemilu Bang Akbar waktu itu ya Bang ya. Habis menang pemilu nomor 1 lagi. Kaucu masuk. Karena kan begini, Kak Ucu bilang kalau saya wakil presiden, saya juga ketua umum Golkar, posisi kita kuat membackup pemerintah kan gitu. Nah, kalau sekarang nih kasusnya, kondisinya saat ini, tadi kan udah disampaikan, berbagai cara juga 2 kali nggak tumbang ya kan Erlangga Hartarto
Apalagi kesuksesan. Bukan Erlangga, SBY maksudnya, Demokrat. Erlangga. Waktu udah mau digoyang, Munas berkali-kali, Dua kali tapi nggak sebelum bisa. Pilpres kan udah ada isu soal Munas. Oh, Jadi iya. abang pernah mau goyang Demokrat Di, juga. di Pilpres juga ini kan bisa dikatakan sukses ya. Tapi kalau sukses kenapa terus mundur? Ya inilah yang kita katakan. Sebenarnya kan dulu tuh goyang itu pura-pura. Mau lihat ngetes case saja. Dia pikir ini main-main. Makanya dia jalan terus. Oke. Bersama PDIP. Ya kan, dia jalan terus. Dia pikir ini main-main. Dia pikir dia kuat. Nah, dia lupa Golkar ini gak ada urusannya dengan kader. Tidak ada urusannya dengan struktur. Urusannya Golkar ini dengan kekuasaan. Itu aja. Ya gak ada. Akbar Tanjung tumbang dengan kekuasaan. Iya kan? Surya Paloh lawan Ical juga dengan kekuasaan. Ya. Nah, Novanto mencoba melawan arus. Iya kan? Sama Adi Komarudin maju. Erlangga maju, banyak yang maju. Tapi kan head to headnya kan antara Novanto sama Akom kan? Gitu loh. Kan kita tahu apa yang dialami oleh Novanto. Apa? Ya, turun dan masuk penjara kan gitu. Masuk Nah, penjara dulu baru turun. Karena dia dimundurkan. Ya itu susah juga kita balik-balik. nah, jadi kalau kita lihat di sini, memang sejak 2016 pemerintah itu, CQ Pak Jokowi, memang menginginkan Erlangga yang jadi ketua umum. Makanya ketika yang jadi itu siapa? Novanto, ini bermasalah. Nah, akhirnya oke, singkat kata akhirnya menurut Abang mundurnya Erlangga ini karena memang keinginan kekuasaan udah expired kepada Erlangga sehingga mandatnya kemudian dicabut seperti Abang analogikan tadi kalah sama tukang kayu itu Mr. Q. Loh iya memang. Mau nggak mau. Oh, Pemilik, jadi gini, siapa sih pemilik Golkar ini? Ya presiden. Udah pasti. Bang Rey, ini ingat nggak kita waktu Munas Golkar, Rakernas Golkar atau apa itu? Rakernas. Yang tiba-tiba Pak Jokowi bilang, Pak Luhut udah pakai baju kuning. Tuh coba berdiri Pak Luhut. Ulang tahun. Ulang tahun misalnya. Ya, kami di sana tuh kemarin. Iya kan? Nah, kau kan bagian dari Golkar juga. Inilah fitnah nggak mau. Loh, kan ada di sana, ngapain ulang tahun ada di Kan sana? kita media. siaran. Oh siaran, bilang dong. Tadi kan nggak bilang siaran. Iya, kita di sana. Iya, siaran gitu. langsung. Inilah fitnah nggak Kenapa? berbanding lurus sama pendapatan tuh ya kayak begini nih. Kenapa takut kalau dibilang Golkar? Aku Enggak, aja pakai memang baju enggak. kuning. Iya, Abang kan. Iya. Kalau aku udah berpolitik di Orde Baru, mungkin aku Golkar dulu. Bang Rey gimana? Presenter pun Golkar dulu zaman itu. Iya benar. Melihat Bang Zulfan tadi analisanya udah ini sesimpel memang kekuasaan udah tidak menginginkan lagi. Apakah memang masuk bisa kita terima dalam akal logika dan akal dalam prosedur demokrasi gitu? Kalau itu ditanyakan ya tentu tidak ya. Tapi kita masuk dulu ke soal apa ada di belakang ini kekuasaan gitu. Kan kita udah menyimpulkannya mungkin belum ya. Karena beberapa kepingannya belum ketemu nih gitu. Tapi beberapa kepingan yang menunjukkan bahwa ada kekuatan di luar Golkar yang masuk ke dalam itu kita bisa temukan kan. Salah satunya itu tadi tradisi Golkar tuh bisa jatuh karena ada intervensi kekuasaan gitu. Kedua ini pukulan yang nggak sembarang pukul gitu. Ini mesti pukulan orang sehingga sekali pukul langsung jelek jatuh gitu ya. Nah yang ketiga adalah faktanya apa yang berada di isu-isu di luar sesuai dengan apa namanya itu yang kita dengar gitu ya. Itu setidaknya 2 dari sekian banyak isu itu terjadi kan. Pertama akan digantikan oleh Agus Gumiwang sebagai PLT gitu ya. Sudah. Iya makanya. Jadi kan itu isunya yang muncul sebelumnya di luar-luar kan. Terbukti gitu ya. Yang kedua kemudian akan tetap dilaksanakan pada bulan Agustus. Tidak perlu menunggu pada jadwal Munas yang semestinya Desember gitu. Sekarang mereka sudah tentukan tanggal 20 kan. Gitu. Jadi setidaknya 2 dari isu yang berkembang itu udah juga kejadian sekarang ini, tinggal menunggu siapa ketua umumnya. Apa benar nanti nama tertentu itu atau tidak dan seterusnya. Yang benar di publik itu gitu ya. Nah kalau itu bisa muncul kan keping-keping yang tercerai-berai ini mulai menyatu nih
akan menuju dan ngarah kemana lagi gitu loh. Situasi yang muncul seperti yang sekarang ini gitu. Nah saya mau juga menghubungkan dengan apa yang disebut oleh Bang Zulfan tadi soal pilkada. Kita lihat lagi kronologi sikap Airlangga terkait dengan rencana Kim untuk mendorong Ridwan Kamil di Jakarta. Kan. Awalnya memang tidak ada sikap di antara Kim ini, apakah akan maju sendiri atau tidak dan seterusnya. Sampai kemudian ya ada pernyataan dari Gerindra yang menginginkan agar Ridwan Kamil datang ke Jakarta, tapi tidak disikapi oleh Golkar saat itu. Sama sekali, sehingga Tidak saya direspon, baru nggak direspon, baik oleh Ridwan Kamil maupun oleh Golkar ya, dalam hal ini Pak Erlangga gitu. Sampai kemudian muncullah berita pernyataan Pak Erlangga, seingat saya di bulan Idul Adha kemarin, yang membuat istilah dengan Ridwan Kamil sedang OTW ke Jakarta. Gitu kan. Nah, tapi Ridwan Kamilnya sendiri nggak pernah sesungguhnya datang ke Jakarta kan, seperti kita ketahui kan. Malah lebih sibuk di Jawa Barat. Pada saat yang bersamaan elektabilitasnya meningkat dan seterusnya itu gitu ya. Sehingga muncul keraguan apa benar Ridwan Kamil akan masuk ke Jakarta atau tidak gitu. Sampai kemudian kita tahu pada akhirnya keluar pernyataan Pak Erlangga yang menyebut di Jakarta kami nggak menyebut Ridwan Kamil, tapi mendorong Yusuf Hamka sebagai calon kader kami gitu ya. Itu secara resmi ya? Iya, itu dinyatakan Kaisang secara resmi. gubernur, Yusuf Hamka wakil. Iya, gitu. Ya, apalah modelnya, yang penting mau jadi gubernur atau wakil gubernur, kader Golkar itu adalah Yusuf Hamka. Bukan Jakarta. Ridwan Kamil. Bukan Ridwan Kamil gitu ya. Untuk Saat di itu Jakarta. yang kita dengar. Karena nggak mungkin Ridwan Kamil Yusuf Hamka sama-sama Golkar kan. Meskipun misalnya. Gerindra dan beberapa partai Kim lain udah menyebutkan Ridwan Kamil. Udah menyebut. Nah, oleh karena itu makin ribut ini, ya, makin ribut dan kelihatan kemudian muncullah beberapa hari, 1 minggu setelah pernyataan itu muncullah, oh iya Ridwan Kamil akhirnya datang ke Jakarta gitu ya. Tetapi muncul isu siapa wakilnya, karena pada saat yang bersamaan ya muncul spanduk Kaisang di mana-mana di seluruh Jakarta kan, banyak sekali gitu. Lalu terasosiasilah bahwa Ridwan Kamil ini kemungkinan akan dipasangkan dengan Kaisang karena tiba-tiba spanduk Kaisang itu muncul di banyak tempat di lokasi Jakarta. Tidak begitu lama, sekitar 2 hari dari RK menyebut dia akan datang ke Jakarta. Ini sudah langsung RK sendiri yang berbicara bahwa dia akan datang ke Jakarta. Pak Erlangga mengatakan calon wakil gubernurnya Erlangga itu inisialnya adalah S. Calon wakil gubernur RK. RK, sorry. RK itu adalah S. Sang berarti. Orang menyebutnya sang pisang lah, apalah macam-macam gitu ya. Tapi itu kan nggak kena. Karena tiba-tiba yang muncul asosiasinya kepada orang-orang di PKS. Susono. Apakah itu Sohibul Iman, apakah itu Ahmad Saihu, dan yang terakhir justru yang paling muat itu adalah Suswono gitu. Suswono gitu. Nah begitu dikonfirmasi nama Suswono ini, beberapa partai di Kim nggak menolaknya juga. Misalnya PAN juga mengatakan nggak ada masalah dengan nama Suswono gitu ya. Pun juga mungkin saya nggak tahu apakah Gerindra menyebutnya atau tidak seterusnya gitu. 2 hari setelah Erlangga menyebut nama S itu, inisial S itu, mundur dia. Oh yang menyebutkan S itu Erlangga ya? Erlangga, pertama kali itu Erlangga. Itu dia, udah ada wakilnya. Artinya kan semuanya udah comply Bang, udah ikut semua narasi kebersamaan. Lalu apa yang bikin kemudian harus mundur? Kenapa harus dianggap expired gitu? Apa relasinya? Dijawabnya lebih paten usai jeda. Aha, kita break dulu abangku. Oke Dinda, kita lanjutkan lagi. Gimana Bang Rey? Kan ini semuanya tadi ya Bang Rey cerita. Ini. Nunggu semua comply, dukung Prabowo Gibran, akhirnya pilkada, akhirnya RK Ridwan maju. Kamil. Saya melihat kesan bahwa Golkar dan Pak Erlangga itu memiliki pertimbangan yang lain terkait dengan keinginan untuk mewujudkan Kim yang solid di Jakarta itu gitu. Nah mungkin karena itulah salah satu faktor. Karena faktanya kan sulit membayangkan lah secara logik ya. Kepala bin kita habis dapat laporan dari Cepu. Ini baru informasi baru ini berarti. Iya, kepala bin kan. Apa informasi Cepu baru kita? Nanti dulu, Bang Rey lanjutin dulu. Kan sulit dibayangkan secara rasional kan.
Ridwan Kamil harus dipindah dari Jawa Barat ke Jakarta dengan kondisi elektabilitas yang masih sangat jauh dari harapan gitu. Masih ada cuma sekitar 10%. Artinya wajar dong ya Pak Erlangga memperjuangkan kader-kadernya ini kan. Itu pertama. Di, Yang kedua, di Sumatera Utara aja Ijek udah ngalah kan Enggak lah, ibaratnya kan. di Banten mereka nggak ditemani kan. Faktanya kan di Banten kader tertinggi mereka bahkan boleh jadi elektabilitas paling tinggi se-Indonesia loh untuk calon gubernur itu. Kadernya Golkar itu malah ditinggalkan oleh kawan-kawan Kimnya kan. Mereka bentuk sendiri. Gitu. Lalu kok tentu saja misalnya kalau mungkin orang-orang kalau saya mau maju sendiri nggak boleh. Tapi kalau kalian maju saya nggak bisa larang. Ya kayak misalnya kasus di Banten itulah kan. Ya. Di Medan kan Bobi itu kan atas nama Gerindra kan. Karena partainya Gerindra bukan Golkar sebetulnya. Pendukung Golkar di situ. Nanti mungkin di Jawa Tengah akan begitu juga kan. Di Jawa Barat sudah jelas Gerindra akan maju. Jadi kemungkinan Jawa ini bendera Gerindranya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Golkar. Ya tentu saja ada persoalan secara internal mungkin di lingkungan Golkar. Kenapa kita bisa begitu? Kita pemenang partai politik loh. Jadi menurut bayangan Anda ini sebenarnya penolakannya dari dalam sebenarnya bukan eksternal dugaan dari luar. saya ada juga keinginan untuk mengatakan ya nggak bisa begitu dong, kita kan pemenang partai politik, pemenang kedua di legislatif. Kok tiba-tiba di Jawa ini secara umum kita nggak kuasai, padahal kenaikan kita di Jawa cukup signifikan loh. Golkar itu satu-satunya partai politik yang setelah saya periksa yang mengalami kenaikan di hampir banyak sekali provinsi di Indonesia. Satu-satunya. Karena Gerindra mengalami penurunan, di Jakarta dia mengalami penurunan misalnya. Hanya Golkar yang konsisten naik di hampir semua tempat di Indonesia loh. Gitu. Loh kok tiba-tiba kemenangan ini seperti kelihatan nggak ada apa-apanya di pilkada gitu loh. Selalu menurut atas nama Kim. Apa mungkin kali kok kontraknya itu emang harus berdampingan terus gitu ya? Nggak dari ada. Pilpres sampai pilkada sampai. Faktanya Banten pisah kok. Tapi faktanya juga jadinya mundur, nggak ya? Nggak ada kaitannya? Belum tentu, belum. Bang, jadi ini kayak dizolimi nggak sih sebenarnya Erlangga ini menurut Anda? Iya, secara kita politik tahu. ya, secara politik ya. Iya, kita nggak tahu secara zolimnya atau tidak, karena kan mundurnya ini loh. Kalau sekiranya ada munaslup yang membuat dia turun, mungkin kita akan bisa lihat. Dia tidak dizalimi, tapi dalam bahasa Arab disebut mazlum. Yang artinya? Yang artinya ya orang dikasihani aja. Singkat padat dikasihani. Gimana Bang? Begini, karena kita kan. Tapi menurut saya ya, yang sebetulnya menjadi apa sih alat pukulnya ini? Alat pukul ke siapa? Ke Erlangga? Ke Erlangga. Sampai mundur gitu. Sampai tiba-tiba mundur. Udah Erlangga ini terlalu banyak kasus. Dari kasus pribadi sampai kasus hukum sampai kasus macam-macam. Iya kan? Jadi tinggal dicomot satu atau dua kira-kira gitu jadi ya. kan dia sadar sendiri. Ini gimana saya? Ya kan? Duduk udah nggak enak, udah nggak tenang. Iya kan? Dia pun menjadi ketua umum Golkar itu nggak ada lagi prestisenya, nggak ada lagi. Ya kan? Karena? Ya udah nggak dihargai. Mau nyalonkan Ridwan Kamil Jawa Barat harus ke sini. Kemudian Banten harus ikut. Ya untuk apa lagi saya jadi ketua umum? Nggak usah lah. Lebih bagus saya mundur. Daripada panjang lagi persoalannya, dikaitkan kemana-mana. Nah itu, jadi ini dia mundur dengan sadar. Dia merasa bahwa nilainya sebagai ketua umum tuh bobotnya tuh udah nggak ada. Gitu. Justru yang lebih didengar mungkin yang lain-lain. Bisa Agus Gumiwang, bisa Bahlil, bisa, iya kan? Bamsud, bisa yang lain. Jadi untuk apa saya jadi ketua umum? Nah, faktornya apa? Yang pegang gergaji juga nggak suka, ya kan? Kawan yang punya gergaji juga nggak suka, semua udah nggak suka. Ya udahlah, lebih bagus saya cari selamat aja, ya kan? Istilahnya kan begini, ya saya sudah banyak salah, ya banyak persoalan, banyak ini, ya tapi disisakanlah satu, misalnya Menko jangan sampai dipecat, ya kan? Gitu. Ya kan kita kalau bahasa terang kita kan harus begitu. Ya.
So, kita kan udah capek pakai bahasa-bahasa gelap Ya, nih. ya basa-basi itu ya. Nah, itu memang begitu persoalannya. Iya. Kita juga suka gitu, cuman yang berani cuman abang yang ngomong. Loh. Bang Rey pun kurang begitu berani. Bukan ini kan bukan soal berani atau takut, ini kan faktanya memang seperti itu. Oh, dan makanya kalau kita lihat mundurnya Erlangga ini nggak ada riak-riak perlawanan begitu dari dalam ya. Pukulan yang sangat Bang, ya. keras. Padahal Pak Luhur sudah bilang seolah-olah kesannya kan jangan mau kan gini, tapi nggak ada. Nah ini kenapa? Memang ya itu Golkar, gitu loh. Mereka cepat ini, kader-kadernya ini cepat membaca. Wah ini Angin berubah nih. nah, jangan kita lawan nih. Kalau kita lawan lewat juga kita, ya kan? Ya, padahal kan di pusatnya juga nih ada. Misalnya ada Agung Laksono, ada Nurdin Khalid, ada ini. Sebenarnya belum tentu setuju juga dengan keputusan Erlangga mundur kan. Tapi mau bilang apa? Ya karena partai ini bukan milik mereka. Gitu. Partai ini ada pemegang saham besarnya. Yaitu Tukang gergaji tadi yang disebutnya kekuasaan gitu. Nah, jadi tadi Bung Rey kan menjelaskan soal Ridwan Kamil, soal yang lain-lain. Saya melihat begini. Ini ada satu strategi besar ya yang dimainkan oleh Kim ini yang mungkin diorkestra oleh Gerindra ingin bagaimana gubernur-gubernur di daerah-daerah gemuk itu harus dari Kim kan gitu. Itu dulu. Nah, oleh karena itu mengapa Ridwan Kamil ditarik ke Jakarta? Ya, karena ada 2 orang di sana yang potensial untuk menjadi gubernur. Ada Deddy Mulyadi, ada Ridwan Kamil. Iya kan? Sementara kan cari di DKI ini susah. Nggak mungkin Deddy dibawa ke Jakarta. Kenapa? Ya kan? Kenapa enggak? Lah, artinya kan Gerindra dia lebih gini lah, ngono yang ngono sing ojo ngono. Enggak. Kalau polanya dipakai oleh Kim seperti yang sekarang, mereka sih sebetulnya menempatkan siapapun sebagai calonnya nggak ada masalah. Ya itu betul. Tetapi kan kalau ya borong semua partai makanya kan begini, harus rasional juga. Ya kan? Jangan juga kucak-kucuk Julvan Lindan pula di situ nggak cocok atau Ray Rangkuti. Iya. Walaupun pasti menang. Iya, walaupun tapi ya kan? Tetapi ada yang dianggap ini kan figur yang memang juga sangat bisa diyakini disukai oleh rakyat. Oh, ada aspek kepantasannya di situ ya. Walaupun secara elektabilitas jauh sama petahana gitu. Nah nggak perlu orang lawan kotak kosong, ngapain lagi bicara petahana, nggak relevan lagi kita. Ya kan, mungkin lawan si Pangrekun ini nanti. Ya, itu nanti kita bahas tuh di DKI. Itu dia. Tapi ini masalah ini juga Bang, ini Golkar ini sebenarnya dispute ini mungkin nanti ke depan kita tahu Pak Agus Gumiwang nggak akan mencalonkan diri. Beberapa nama menguat, ada Bahlil, ada Bambang Susatyo misalnya. Tapi nanti setelah ini kita bahas. Enggak, belum. Tapi banyak yang bilang juga sebenarnya ini antara aja sebelum nanti akhirnya seperti kata Abang waktu itu, Presiden Jokowi punya peluang sebenarnya untuk sebelum 20 Oktober. Jadi saya belum yakin Bahlil itu akan jadi ketua umum Golkar. Dalam Munaslup nanti. Saya belum yakin. Di Agustus ini. Ya. Kalau kita lihat gejala-gejalanya, kenapa mesti terlalu cepat? Ya kan? Kan ini terlalu cepat nih. Rakernas langsung Munas. Iya kan? Ya nggak tahu Bang. Abang Jaya kan dia akan minta nanti jebak lagi. Ya kan minta dukungan dikit. Saling gendong. Kalau kita nggak ada yang dukung kan berat juga kan. Udah pakai baju kuning lagi. Saya malah sebaliknya Bang, membacanya. Gimana? Mengapa di tanda kutip dipaksakan di bulan Agustus itu? Karena kalau sebetulnya mau lebih tenang, ya supaya ada partisipasi, Golkar juga bisa lebih solid menjelang pilkada gitu. Mereka bisa melakukannya di Desember itu. Kan nggak ada perdebatan yang terlalu panjang. Ya Pak Jokowi kan nggak presiden lagi. Nah itu dia maksud saya. Nah, kan itu maksudnya kan? Iya, jadi dipercepat ke Agustus itu karena masih ada keping yang harus dimasukkan gitu loh. Nah salah satunya mungkin calon ketua umum itu saya udah ngomong bulan Mei. Kalau Jokowi mau take over Golkar sebelum 20 Oktober kan gitu di total politik. Tapi menurut Anda Bang Rey, Pak Prabowo sendiri sebagai presiden yang akan menjadi presiden beberapa bulan lagi
setuju nggak seiring sejalan nggak dengan rencana take over ini sebenarnya? Golkar. Dan kemudian mungkin nanti ada Pak Jokowi secara juga namanya ada secara di situ. politik dengan situasi yang kayak begini nih, apalagi menjelang pilkada, kemungkinan besar Gerindra diuntungkan secara politik loh. Artinya kan Golkar sedikitnya menghalangi hambatan untuk melakukan konsolidasi. Dan itu bisa dilakukan oleh Gerindra. Kita kasih contoh Banten aja lah. Dengan kondisi Golkar kayak begini bagaimana dong menghadapi pilkada Banten misalnya gitu. Udah nggak ada lagi. Nah itu kan. Akhirnya PDIP lawan Kim. ya kan? Iya di satu segi gitu. Nggak ada lagi. Gitu. Tuh. Atau di daerah-daerah di mana Gerindra dicalonkan sementara lawan pesaingnya itu adalah dari Golkar. Kan di kabupaten kota kemungkinan masih banyak kan. Di mana Gerindra sama Golkar itu berbeda. Karena kalau kita baca rilis dari PDI Perjuangan kemarin itu, kan ada kata PDI Perjuangan, mereka mendukung Gerindra itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai-partai politik yang lain. Di pilkada loh ya. Artinya kader PDI dipasangkan dengan kader Gerindra itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai-partai politik yang lain gitu. Nah dengan kondisi yang kayak begini apa yang terjadi bagi Golkar? Dan menurut saya muktamar Munas yang akan dilakukan tanggal 20 itu tidak dengan serta-merta akan menyelamatkan situasi Golkar menjelang pilkada 2024 ini gitu. Oke. Kita kembali ke Bang Zulfan. Bang, tidak hanya Golkar Bang yang agak rame. Tadi sudah diantarkan oleh Ibu Kaset Pres kita. Ibu Mega pun jadi punya apa namanya kekhawatiran yang agak tinggi. Mau diambil partainya, tadi mau pensiun tapi akhirnya ambil partai. Kemudian Caimin juga begitu Bang. Gimana Bang menurut Abang? Tapi lebih paten dijawabnya usai jeda. Setelah ini. Kami akan segera kembali. Kita tunggu. Udah pilih nggak Bang? Abang udah pilih? Oke, kita kembali lagi Dinda karena ini sudah makin dingin nih studio ya. Anda yang agak lagi lemes nih makin jadi lemes lagi. Makin malam, makin diskusi, makin melelahkan. Ya, ini jelang detik-detik malam renungan. Jelang hari kemerdekaan. Betul. Terus semakin merenung, termasuk Ibu Mega yang kemarin baru merenung. Di mana dulu? Kalau di IKN jamnya lebih cepat loh. Dibandingkan di barat. Gimana Bang? Tadi 1 jam beda ya. Beda. Bu Mega. Kita bicara yang mana nih? Bu Mega. Mega dulu. Bu Mega baru merenung. Tadinya saya pengen istirahat. Pengen main sama Cicit. Iya. Ternyata mau diambil alih. Sebenarnya begini, Ibu Mega itu lagi cari alasan bagaimana saya tetap menjadi ketua umum. Ya kan? Emang nggak ada alasan lain? Lah, ya itulah cari alasan. Nah kemudian ada isu, wah ada orang mau ngambil ketua umum. Seolah-olah kalau dia bukan ketua umum PDI bisa diambil. Padahal nggak mungkin. Justru kalau Bu Mega itu tidak ketua umum lagi, nggak ada yang mau ngambil PDIP. Gitu loh. Untuk apa? Justru itu kan karena sekarang kan yang jadi persoalan bukan PDIP-nya, tapi kan Bu Meganya yang jadi masalah. Apa? Masalahnya apa? Ya kan bagaimana dia, karena kan statement Bu Mega ini kan keras, terutama terhadap Jokowi kan gitu. Ya nggak apa-apa dong Bang, positioningnya kayak gitu memang. Lah itu kan perlu diredam juga, mengganggu juga kan. Buat siapa nih Bang? Ya buat pemerintah lah. Ya, buat pemerintah. Kan kita tahu serangan-serangan Ibu Mega betul, kepada Jokowi ngerti, keras segala macam kan. Nah, oleh karena itu kalau udah nggak Bu Mega lagi justru nggak ada yang mau ambil nggak ada jadinya. yang mau ngambil. Ya, bagus juga logika. Bang. Iya kan? Iya betul. Untuk apa? Jadi udah aman. Bahkan bisa diajak bekerja sama lebih jauh kan gitu. Iya. Nah ini yang Ibu Mega nggak mau. Ini maksudnya salah info atau gimana Bu Mega nih? Bang? Salah info atau sebenarnya infonya valid gitu Bang? Ya ini kan persoalannya kan kalian sih masa bin bayangan ya begini jadinya. Abang kan minimal kalau bin ini menuju bin beneran udah ada kumis ini nih kan. Ya tapi nggak ada jenggotnya. Iya tambahan. Ya tinggal cukur Bang. Nah jadi kalau PKB, ya PKB ini kan sebenarnya hukum karma. Ya kan? Kenapa? Karena? Hukum karma, karena dulu take over PKB oleh Caimin sama juga. Iya kan? Dia membuat muktamar tandingan.
Yang asli kan di Parung, tempat yang becek-becek itu kan. Ya karena memang mereka masih mustadafin banget kan. Tahu kan mustadafin kan? Duafa. Oh. Nggak ada sumber dana kan gitu. Masa? Karena sumber dana sudah kesedot Ya, ke oke, sini, oke, akhirnya oke. bikin di Ancol. Yang ini yang disupport oleh pemerintah. Iya kan? Nah sekarang hal itu berapa tahun? Mungkin ada 20 tahun ya. Terulang lagi terhadap Caimin, wajar aja. Nggak usah marah-marah dia. Dia harus sadar, saya juga seperti itu kok dulu. Kalau dia sadar kan. Ya, jadi jangan menuduh orang yang macam-macam, kita sendiri melakukan hal itu gitu loh. Jadi wajar aja. Kalau tiba-tiba ada munas tandingan, ya kan? Muktamar tandingan, ya kan? Dulu ada kawan saya, anggota DPR dari, maaf lah, bukan dari Muslim. Jadi dia bendahara kebetulan. Kita harus nyumbang ini untuk muntaber katanya. Kau ini muntaber apa? Muktamar. Oh iya, sorry. Hati live bang, Iya, hati iya. live bang. Itu selalu lah. Oh iya. Iya, just politik. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat dari dari sisi ini, ya kan, wajar kalau ada muktamar tandingan terhadap PKB, wajar, karena historisnya memang seperti itu. Bang Rey, ini kekhawatiran ini bisa menyebabkan muntaber nggak ini kita nih? Para pelaku politik ini nih, karena kekhawatirannya meningkat nih. Dan kayaknya ada irisan yang sama nggak? Mungkin aktor-aktor yang berkelana dan dibalik kekhawatiran ini. Yang menarik itu kan responnya ya. Respon terhadap apa yang oleh tokoh-tokoh ini dianggap sebagai keinginan untuk melakukan intervensi terhadap organisasi mereka. Apakah itu partai macam-macam gitu. Kalau di Golkar jelas seperti tidak ada perlawanan kan, langsung tumbang gitu. PDI ya melakukan perlawanan dengan pidato Ibu Mega. PKB seperti melakukan perlawanan dengan statementnya Caimin. Gitu. Kalau dilihat dua pola ini, sebetulnya ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil. Apa itu? Kalau Anda melawan, Anda masih punya kesempatan untuk mempertahankan jabatannya gitu. Tapi kalau Anda nggak melawan, ya Anda akan ketekuk, jatuh, rubuh gitu. Nah itu mungkin yang membuat PDI masih bertahan sampai sekarang. Caimin masih bertahan sampai sekarang. Nanti kita nggak tahu. Nanti di Muktamar 2 ini akan seperti apa kejadiannya gitu. Tapi kalau keluar melakukan perlawanan, justru perlawanan itu bagian dari mempertahankan sendiri jabatan yang mereka emban. Dan mempertahankan tentu partai dari kemungkinan apa yang disebut intervensi dari luar itu. Nah persoalannya adalah soal kemampuan untuk menggalang kekuatan itu. Tentu saja secara internal maupun secara eksternal kan. Kalau di PDI dengan Ibu Mega saya kira nggak perlu didiskusikan lah bagaimana solidnya mereka gitu ya. Caimin mungkin dengan lingkaran PKB-nya juga nggak bisa nggak perlu didiskusikan lah soliditas mereka gitu. Tapi mungkin itu nggak tercipta di Golkar. Di Golkar nggak tercipta soliditas yang bisa dibangun oleh Airlangga. Kalau ada apa dengan saya kalian harus kita lawan bersama-sama loh gitu. Nah jadi ini kan yang kelihatan gitu. Jadi kasus yang lain misalnya soal Hasto yang sering dipanggil oleh KPK kan. Lalu Ibu berbicara keras sekali. Artinya soliditasnya terbangun gitu. Nah di Golkar nggak terbangun itu. Itu seperti jalan sendiri-sendiri. Airlangga bahkan kita nggak tahu. Ya kan dia sebetulnya punya kekuatan apa di Golkar itu kok bisa begitu cepat. Ya kan. Karena kalau kita kembali melihat proses di Golkar nggak bisa secepat itu. Ya, Bang Akbar ya jatuh nggak secepat itu gitu. Kemudian juga Bang Akbar lewat muktamar. Lewat muktamar malah. Munas. Dulu misalnya antara ada dualisme kepengurusan di Golkar juga terjadi kan, karena sama-sama punya kemampuan melakukan penggalangan gitu. Sehingga kemudian diambil alih oleh Airlangga sampai sekarang gitu. Nah, kemampuan melakukan penggalangan ini menurut saya yang relatif nggak ada pada Airlangga gitu. Boleh jadi misalnya sikapnya tanda kutip kalau betul apa yang kita asumsikan tadi bahwa ia sebetulnya sedang melakukan perlawanan terhadap intervensi ini gitu ya, itu tidak terkomunikasikan mungkin ke bawah atau ke teman-temannya yang lain dan sebagainya gitu. Nah akhirnya begitu dipukul dan pukulannya juga kuat ya rubuh
Ya, jadi Airlangga seperti tidak lagi melihat kesempatan untuk melakukan perlawanan lagi gitu kan. Nah Ibu Mega setelah melakukan konsolidasi di dalam, Cak Imin juga begitu kan. Lalu sekarang mereka menyampaikan itu keluar gitu loh. Jadi menurut Bung Rey, Cak Komunikasi Imin keluar ini gitu. aman nih? Oh, soal aman atau tidak, tapi yang saya mau katakan gini Bang, kalau Anda melakukan perlawanan, Anda tidak semudah ini gitu loh maksud saya. Masih bisa bernapas. Masih bisa bernapas, tapi kan soal apakah ia akan aman atau tidak ya prospektum akan kita lihat nanti gitu. Apalagi kan kalau muktamarnya di ujung Agustus, itu yang saya sulit membayangkan Airlangga ini, kan semua orang mestinya kan ke dia nih. Karena sangat tergantung tanda tangan dia untuk pilkada kan. Itu asumsinya tuh. Yang kedua, ya Airlangga baru saja membawa Golkar menang di dalam pelaksanaan pemilu dan memenangkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang pemilu. Tapi kok itu nggak bisa jadi modalnya untuk menahan serangan ini gitu. Jangan bukan karena dianggap persepsinya bukan karena Airlangga itu semua tercapai. Memang, kalau tentu saja dari kelompok yang mungkin menginginkan Airlangga itu segera lengser itu, ya mengkampanyekan itu. Ini kan kerja tim, ini kan kerja ini, ya tentu saja Airlangga bentuk tim macam-macam. Tapi kalau udah begitu kejadiannya, semuanya ya terasosiasi sebetulnya kepada Airlangga dan dia nanti aja setelah kelihatan tidak mengkapitalisasi itu gitu loh. Baca kembali pidatonya Airlangga waktu mau turun. Waktu mundur. Itu semua pidato tentang kesuksesan. Yang menjadi kita bingung, Anda sukses tapi kesimpulannya mundur gitu loh. Itu dia. Masih dulu Bang, ini masih ada. Begini, ada perbedaan figur-figur ketua Golkar sebelumnya dengan Erlangga. Nah itu dia. Kalau Akbar Tanjung itu memang dia konsolidasi datang ke desa-desa kemana-mana untuk membangun soliditas. Makanya ada perlawanan, gitu loh. Itu. Nah, sehingga tipis sekali kemenangan Yusuf Kala terhadap Akbar di Bali itu. Itu kan kita lihat. Itu sudah dibantu oleh SBY, Kepala Bakin, apa semua udah turun itu. Kepala BIN ya. Jaksa Agung sudah turun juga. Untuk membackup JK ini. Masa? Saat itu. Kaucu. Nah, kok masa? Udah, itu satu. Abang ada di situ waktu itu. Saya nggak ada, tapi saya tahu lah. Abang dukung siapa waktu itu? Hah? Abang dukung siapa? Surya Paloh. Saat itu. Saat itu, tapi kan Surya Paloh mundur. Tadinya gini, ini mau dengar cerita nggak? Iya. Awalnya, waktu ngobrol bertiga Surya Paloh sama JK, bahwa Satu lagi siapa? Surya Paloh, JK, SBY. Oh, SBY. Ya, Abang nggak sebut. Bertiga, Ya. Surya Paloh JK, kan satu lagi lupa. Iya. Ya. Nah, jadi di situ diputuskan Surya Paloh ketua umum, ketua dewan pembinanya JK. Gak Disaksikan lama SBY. JK datang sendiri Ke SBY. ke SBY. Dibalik sama JK, saya ketua umum Surya Paloh dewan penasehat. Iya kan? Karena berat kalau maju dua, kan ini kalau tiga yang maju pasti Akbar yang menang. Oleh karena itu harus satu. Nah, kalau harus pilih, agak ditekan Surya Paloh-nya, agak tertekan lah ya. Bagaimana? Kita mau menang nggak? Ya mesti saya yang maju kata JK. Dah, itu artinya, itu kan take over lewat Munas kan gitu. Tapi ada perlawanan. Kemudian Munas di Riau, Pekanbaru. Nah, itu Saya ada itu. ikut. Saya satu kamar sama Surya Paloh. Dari A sampai Z Abang Ah. itu kan. Saya tahu betul itu. Bahwa posisi jam 2 siang, jam 4 sore, itu Surya Paloh leading terhadap Abu Rizal. Iya kan? Tiba-tiba jam 6 sore, sidang diskors. Saya lihat di situ diskors, udah kalah ini Surya Paloh. Kenapa? Kepala BIN Samsir Siregar turun. Luhut Panjaitan turun. Jaksa Agung turun. Semua turun. Iya kan? Artinya? Ya artinya kan gini, Golkar ini kan di daerah-daerah ini kan ketua DPD-nya ini kan wali kota, bupati, mantan, ya kan? Kita tahu sendirilah, bukan orang yang daihat berjuang, ya kan? Tinggal dikasih tahu aja, arahkan ke situlah. Nah, jadi gitu, ya. Artinya kalau kita lihat mereka juga Abu Rizal ini dan Surya Paloh itu bertarung, gitu bertarung. Tapi kalau si Erlangga ini menjadi ketua umum itu nggak ada pertarungan. Tekan Bambang Susatyo jangan maju karena saingan yang paling berat. Ya udah jadi dia.
Jadi aklamasi, orang bilangnya apa-apaan ini ya, tapi udahlah. Oke. Siapa yang berani melawan? Nah, oh gitu. Jadi kalau sekarang tidak ada yang mendukung Erlangga, yang berteriak dukung Erlangga, wajar aja. Orang dia bukan pilihan rakyat Golkar, dia pilihan kekuasaan. Nah, tapi pertanyaannya Bang, Saya ingin iya. nambahin ini. Dikit aja Bang. Dan saat yang bersamaan, Airlangga tidak seperti Akbar yang rajin turun ke bawah. Oh iya. Jadi kan dia kan lebih sibuk jadi Menko perekonomian kan. Oke. Daripada misalnya turun ke bawah untuk Ya. ini macam-macam dan seterusnya gitu. Betul. Jadi kalau pada akhirnya kemudian ada serangan terhadap Pak Airlangga, orangnya merasa nggak punya ikatan. Nah, dia Oh, ini benar. makanya Itu dia ini kader jenggot. Ketua umum jenggot. Apa itu? Akarnya ke atas. Oh, Bukan tapi ke kalau bawah. Bang Surya Paloh jenggot nggak? Kader jenggot juga bukan? Kader beliau. Hah? Kader jenggot apa kader brewok? Nah ini saya mau tanya. Bukan, dia kader berjenggot aja. Kader berjenggot. Nah kita mau bicara soal Surya Paloh. Abang kan mengenal betul Surya Paloh tadi. Sekamar katanya waktu Munas Riau itu. Kalau udah tahu betul nih luar dalamnya Surya Paloh. Apa yang bikin Surya Paloh mengatakan Mas Anies, Mas Anies ya, kayaknya waktunya bukan sekarang Anda berlaga di pilkada Setelah DKI sebelumnya Jakarta oke. Raya. Mau sekarang. Kira-kira apa Bang jawabannya? Mau sekarang nggak? Abis jeda. Iya, Makanya. Jeda dulu Linda. Kita udah tahu kan. Masih di rapat kabinet bayangan, sebelum kita mendengarkan informasi dari Kepala BIN, ini saya mau merefresh terlebih dahulu ya Pak Presiden, Pak Wakil Presiden terkait statement dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang resmi menarik dukungannya atau dukungan Partai Nasdem tentunya kepada Anies Baswedan dalam laga Pilgub Jakarta. Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra yang juga merupakan Presiden terpilih nih dari Prabowo Subianto. Kita dengerin yuk, ini dia pernyataannya. Jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya? Tuh, jadi sebagai adik katanya harus dengerin omongan abangnya. Ini bukan momen Anda. Anies, Coba. aku ini abang kau. Kau adik aku. Kau adikku ya kan. Kalau kau tidak menjadi pilgub, lebih bagus kau belajar filsafat lagi. Ya kan? Mana Bang? Ini apa abang? Ini prediksi abang udah lama juga nih ya. Udah lama. Bahwa Surya Paloh akan meninggalkan Anies ya. Udah lama kita dulu. Iya udah lama banget abang. Itu kan waktu di detik di atas itu kita ngomong kan. Lama banget. Oh, lama banget. Jadi memang ya nasib Anies ya seperti itu, mau bilang apa kita. Ya jadi itulah gaya politiknya Surya Paloh. Ya, gaya politiknya Surya Paloh gitu. Artinya dia tidak mau lagi mengalami dua kali. Ya kan? Jadi kalau keledai aja kan masuk lubang sekali. Nah, jadi Surya Paloh belajar, keledai aja nggak mau dua kali. Masa aku dua kali mau salah? Lebih bodoh dari keledai kan gitu. Artinya kalau dia tadi udah dukung Anies jadi capres, itu masuk lubang. Kemudian kalau pilgub ini dia dukung Anies lagi dua kali. Keledai aja kalau udah satu kali, nggak mau dia masuk lubang dua kali. Nah, Surya Paloh belajar dari situ. Ya kita kan dari binatang juga bisa belajar, bukan dari manusia aja. Iya. Hal-hal teknis ya, bukan prinsip gitu loh. Ini kader jenggot apa? Hah? Kader jenggot apa gimana Bang? Ya kalau Bang Surya Paloh, kader berjenggot. Bukan kader jenggot. Bang, tapi buat apa Nasdem dengan gagahnya waktu itu ya beberapa sebulan lalu Ali ada ya, beberapa minggu lalu lah. Belum lama lah. Belum lama mendeklarasikan loh di kantor gondang dia tempat kantor ada abang dulu. Willy Tia, Jangan-jangan di ruangan abangnya itu diputuskan udah teken-teken Willy itu. Aditya, Sekjen semuanya kan. Iya. Gitu kan. Anies Baswedan calon gubernur Nasdem dari DKI. Iya. Apa jangan-jangan saat itu deklarasinya lah yang membuat jadi bisa diskusinya lebih panjang gitu. Kawan abang. Ya ini kan semuanya uji coba. Iya kan? Coba kita begini, bagaimana reaksi kekuasaan? Iya kan? Gitu. Oh ternyata ada reaksinya. Ada kan kirim-kirim orang kan? Ya. Untuk melobi-lobi lagi. Ya kan? Ini antara lobby dengan menekan tuh beda tipis sebenarnya. Iya kan? Datang di lobby
memang serius nih mau Ini, Bang, nyalonin. di lobby itu caranya macam. Iya, makanya. Dari yang halus sampai yang kasar. Yang kasar. Jadi bener nih, memang serius nih mau dukung Anies jadi gubernur, ya kan? Kalau memang seperti itu ya sudah, tidak usah nanti bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran kan gitu, udah mikir tuh, ya kan? Udah nggak enak itu rasanya, gitu loh. Karena Surya Paloh ini belum pernah berada, artinya Nasdem ya, belum pernah berada di luar kekuasaan setelah menjadi partai. Kalau pribadi mungkin lah Surya Paloh nggak sama SBY, nggak sama Megawati ya. Tetapi sebagai partai itu nggak enak. Artinya begini, ini saya tahu betul psikologis kader-kader partai ini. Aduh, ketua umum kita sontoloyo juga. Nggak dihargai sama presiden, ya kan? Gitu loh. Terus apa kebanggaan kita? Musuh oposisi. Nanti dulu, ya kan? Yang bisa begitu hanya PDIP, Megawati, karena partai besar. Bukan Dan punya sejarah oposisi gitu loh. Kalau partai lain tuh nggak bisa. Tapi bukan yang menguntungkan, Bang. Kemungkinan menangnya besar sekali kalau Mas Anies di Jakarta. Secara Elektabilitas elektabilitasnya kan, tinggi. Loh, Sidratul sekarang Muntaha, kan begini, kalau kata. memang Anies itu kan kita sudah bilang elektabilitas tinggi, tapi perahunya bocor semua. Bagaimana mau berlayar? Bocor semua ini. Makanya kalau jangan pilih ketua umum partai itu dari pengusaha. Betul-betul dari aktivis politisi yang betul-betul bisa menjaga. Kalau pengusaha kan harus minjam uang di bank. Ya kan? Harus cari proyek, cari ini, cari itu, semuanya ketergantungan kepada pemerintah besar. Habis itu mau coba-coba lawan pemerintah. Begitu ditagih uangnya, utang kamu jatuh tempo tahun depan, tapi bayar sekarang aja lah. Apalagi pajak ya. Apalagi pajak segala macam. Udahlah. Ini resikonya kalau ketua umum itu bagus kayak Megawati. Bukan pengusaha dia, memang orang politisi benar. Bahlil pengusaha dan Ya kalau aktivis ini juga. gini. Ini sekaligus wasiat ke Munas Golkar nggak nih? Sebagai kode Balik lagi. Ya. Balik lagi. Begini, kalau Golkar itu nggak penting. Nggak penting dia pengusaha atau bukan. Karena dia partai memang partai pemerintah. Partai kekuasaan. Partai berarti, Bang. kekuasaan, partai penguasa. Anies dulu Bang, Anies dulu. Jangan tergoda Bang Rey. Kita balik ke Anies ini. Apa yang bikin Anies, ya oke lah kalau Nasdem, PKS kenapa tiba-tiba kayaknya kemarin ada persoalan tenggat waktu, kirim-kirim voice note pula kan? Ya, sebenarnya kan begini, kalau PKS sudah kita baca sejak dia mencalonkan Bobi di Sumatera Utara. Itu kan artinya sudah buka peluang untuk koalisi dengan Jokowi dan Kim. Gitu loh. Sama juga, tidak siap juga berada di luar pemerintahan, satu. Kedua, PKS dan Gerindra itu pernah menjadi partai oposisi bersama-sama. Chemistry-nya tuh kena gitu loh. Lu masa sih? Kita kan berteman, masa gara-gara Anies kita harus berpisah? Siapa Anies itu? Siapa Anies itu? Masa kita harus berpisah? Kita melawan, ya kan? Melawan SBY. Melawan Jokowi 2014. Bersama SBY juga kan? Kita oposisi. Tapi kan yang keras oposisinya itu kan PKS sama Gerindra. Selalu 3 partai itu kalau voting kompak. Masa kita sekarang gara-gara Anies Baswedan kita harus berpisah? Janganlah, kita lebih panjang perjuangan kita. Anies ini kan baru muncul kemarin ini. Iya kan? Jadi kira-kira lobby-lobby seperti itu dilakukan gitu loh. Dan masuk akal. Iya kan? Ada apa kita mesti di luar pemerintah? Presidennya kawan kita kok. Kita hanya pisah sebentar itu waktu capres kemarin. Kawan kita ini. Mari kita bergabung ke sini. Banyak sekali manfaat yang didapat. Iya kan? Gitu. Bang Rey, gimana Bang Rey? Iya, saya setuju dengan Bang Zulfan ya. Jadi apa namanya itu? Saya melihatnya dari 3 hal tuh. Pertama adalah besar kemungkinan ada sesuatu yang jauh lebih menarik dari Anies yang kalau mereka gabung ke Kim. Nggak mungkin mereka melepas Anies kalau di Kimnya nggak ada apa-apa juga kan. Seperti misalnya PKS, dia pindah ke Kim, tapi dia nggak dapat apa-apa, dia di basis massa dia bisa habis gitu. Ya, jadi artinya ada sesuatu yang ditawarkan yang jauh lebih tanda kutip ya berharga dari Anies Baswedan. Dan dia dapat wakil gubernur. Siapa aja? PKS kan? Belum tentu.
Suswono udah. Belum tentu makanya. Kalau saya bilang 99%. Oh, gitu. Belum Kita tentu. buktikan sesaat lagi. Tanggal 19 katanya deklarasi, Bang. Nah, makanya Iya, lanjut. kayaknya diundur lagi. Ada tenggat waktu lagi nggak Nah, itu nih? pertama. Terus Nah, itu yang memungkinkan partai itu ya meninggalkan ini dan mengejar yang sana. Karena mungkin sana jauh lebih penting dari yang jabatan gubernur kan. Lebih besar manfaatnya. Lebih besar manfaat. Yang kedua, saya kira ada juga persoalan pada Anies Baswedan secara personal. Anies ini kan kelihatan bukan lobbyis gitu loh. Jadi Dosen, Pak, gimana? Pak? Iya, jadi ya kan kalau kita lihat misalnya PKS itu mengatakan bahwa kita minta supaya Anies mencari sisa kursi yang dibutuhkan untuk mencalonkan ini. 40 hari. 40, ya istilah mereka 40 Ya, hari. itu artinya 40 hari biasa dipakai untuk 40 hari setelah orang meninggal. Iya. Jadi Anies itu memang mau ditinggalkan karena pakai Iya, bahasa itu. 40. Kenapa nggak 30? Ya, Ininya, ya. Nah, analisisnya. kenyataannya Anies sampai sekarang nggak mendapatkan kursi tambahan kan. Iya. Dan yang lebih sulit itu adalah Anies nggak bisa menyatukan 3 partai politik yang sudah mengatakan dukungan lebih awal terhadap Anies Baswedan gitu. Ketika kitanya kan nggak pernah rapat, nggak pernah konsolidasi. Dan nggak pernah mungkin macam-macam. berani Pak Re. Masa dia mau kompak ini. Inisiatif Anies maju presiden itu bukan dari Anies. Ya setuju Dari saya. Bang Surya, dari partai-partai. Setuju. Yang saya mau katakan ini adalah mungkin itu siasat dari PKS kan. Tapi memang faktanya nggak pernah terjadi. Iya, setidaknya mereka konsolidasi tiga partai politik ini gitu. Yang oleh PKS itu dinyatakan itu salah satu faktor kegagalan Anies gitu loh kira-kira kan. Nah yang ketiga harus dilihat dalam konteks Itu konstelasi bahasanya DKI. itu kan yang manifest, yang latennya udah mau lari kan. Iya tentu. sabar lu Ya, kepala. itu kembali ke pasal yang pertama. Pasal pertama itu ada yang lebih menarik di sana gitu. Ya. Nah, yang ketiga menurut saya ini bagian dari skenario. Itu skenario karena gimana pun kalau Anies itu tetap ikut berlaga, ya wakilnya Kim nggak sulit untuk mengalahkan Anies di Pilkada Jakarta. Ya oleh karena itu ya harus dicari caranya. Pertama, kumpulkan semua partai di dalam satu blok, sisakan satu, tapi satu itu nggak punya golden ticket. Iya. Yang nggak bisa Akhirnya mengusung sendiri. nggak bisa mengusung Anies. Sebab masalahnya adalah bukan sebetulnya partai ini gabung ke Kimnya, bukan. Masalahnya Aniesnya kalau ikut skenario apapun dibangun di sini bisa berantakan gitu loh. Oleh karena itu ya Anies harus terlebih dahulu dikeluarkan dulu. Nah kalaupun disisakan partai, katakanlah misalnya seperti PDI atau mungkin partai yang lain yang bisa mengusung calon, tapi harus diingatkan yang penting tuh calonnya bukan Anies Baswedan gitu. Meskipun ada calon yang lain gitu dari partai-partai yang lain ini gitu. Jadi faktor utamanya itu ada di situ. Oleh karena itu sejak dari awal kelihatan ya yang ditembak dan dibidik itu adalah PKS oleh koalisi Kim gitu. Untuk apa gitu? Ya selama PKS apa istilahnya itu ya berada di sana dan gabung dengan katakanlah misalnya dengan PDI Perjuangan gitu ya selesai. Skenario untuk menguasai Jakarta menurut saya sulit untuk mereka dapatkan gitu. Nah oleh karena itu ya PKS yang harus ditarik duluan. Yang PKB dengan Nasdem itu bisa aja nyusul. PKB dan Nasdem itu lebih faktornya itu supaya jangan ada lagi yang tersisa di luar yang memungkinkan Anies Baswedan dapat tiket gitu. Nah 3 faktor ini menurut saya yang jadi ada itu by design. Jadi istilah saya itu kotak kosong itu kan ada 2 faktornya. Faktor pertama alami. Alami itu adalah memang ada calon yang nggak mungkin lagi bisa dikejar. Elektabilitasnya udah 60-70%. Jadi mau tidak mau partai itu gabung ke sana. Ngapain pula buang-buang duit, buang waktu Buang apa kan? macam-macam dan sebagainya. Itu alami lah muncul ya. Ya. Tapi ada by design. By design itu adalah yaitu bagian dari cara pemenangan. Jadi itu mengumpulkan semua partai di dalam satu calon tertentu gitu. Dan kalau kita lihat gejalanya di 2024 ini, di mana kotak kosongnya kelihatan meningkat dan hampir kelihatan umumnya itu adalah by design itu. Karena itu bagian dari pemenangan. Nah, Dan gejala itu yang kelihatan di Jakarta. Sengaja ditarik semua partai ini, ya kan, masuk ke dalam agar tidak ada calon yang kuat lagi di luar kecuali calon dari Kimnya sendiri. tapi jangan lupa masih ada PDI Perjuangan yang bisa menjadi salah satu magnet untuk bisa membawa Anies melaju. Pakai Mungkinkah, Dia- Bang Zulfan, mungkinkah PDI mencalonkan Anies? Dijawabnya usai jeda. Iya. Nah, kita break dulu ini. Setuju.
Anda sebagai adik. adik, ini memang momennya. Bukan waktu Aku ada. ini abangmu. Kau itu adikku. Udah, kau ikut aja maunya abang. Kau sabar, nanti akan ada momentum yang pas untuk kau. Tapi Bang Surya ini kalau memberikan nasihat-nasihat itu mantap, ya kan? Apakah Anies yakin nggak atau dengan nasihat itu? Anies ini bukan yakin, memang nggak ada alternatif lainnya harus ikut. Mau apa? Nggak bisa melawan, ya kan? Nah, jadi kita lihat tadinya memang semangat kan deklarasinya Partai Nasdem, bahkan ada Surya Paloh sendiri kan dalam deklarasi itu. Dan partai pertama yang mendukung Anies loh. Ya, kenapa mengendor? Kenapa? Padahal enggak dong, yang dukung Anies itu PKS dulu. PKB, Ya kan DPW. Ini kan kita bicara DPP-nya. Ini kau nggak ngerti struktur DPW. Yang resmi menyerahkan surat itu PKS. Tapi yang deklarasi itu Nasdem. Oke lah. Ya kan? Nah, jadi kenapa Nasdem ini berubah? Setelah PKS itu mencalonkan Bobi di Medan, wah ini mau lari kawan. Kita jangan ketinggalan, harus cepat-cepat lari juga. Kan gitu logikanya. Jangan jadi yang terakhir ya. Ini soal Medan, awak juga orang Medan kata Surya Paloh kan. Jadi kita jangan dibohongin juga nih. Dia mau di sini mau dukung Anies dengan Sohibul Iman. Tiba-tiba di Medan untuk Sumatera Utara dia dukung Bobi. Ini termasuk tipu apa nih Bang? Hah? Ini termasuk tipu apa nih? Ya Surya Paloh kan nggak mau tertipu. Ya kan? Gitu. Jadi kalau kita lihat di situ memang Surya Paloh berubah karena faktor PKS. Nah, mau ninggalin. PDI mungkin nggak jadi alternatif buat Anies Bang? Bisa Misalnya saja, PKB tapi kan atau nggak ada lah, PKB itu udah tutup buku lah, nggak ada lagi, ngapain kita bahas lagi. Ini ada Munas 2 ini nanti udah selesai nih PKB ini, iya kan? Ya kalau ada 2 Munas. Yang menang yang mana menurut Tamar. Bukan soal menang atau tidak menang, nanti kan tuntutan di Kumham. Ya kan? Apalagi Menkumhamnya katanya mau di-reshuffle. Ya kan? Nah, kan yang mana mau disetujui? Yang diberi wewenang, seperti Golkar dulu kan? Agung Laksono atau Abu Rizal. Ini jadi problem dalam pilkada, siapa rekomendasi siapa. Bisa dua-duanya nggak diterima. Bisa rekomendasi Muhaimin nggak diterima, atau muktamar yang lain ini juga tidak diterima. Bisa jadi. Artinya PKB tidak bisa ikut mencalonkan calon bupati atau gubernur atau wali kota di dalam pilkada 2024 ini. Gitu loh. Nah, jadi problemnya di situ. Jadi Anies walaupun diusung oleh PDIP nggak bisa maju. Mungkin nggak Bu Mega nyalonin Anies Bang? Hah? Mungkin nggak mungkin lah, nggak mungkin. Bu Mega tuh nggak semudah itulah. Ya, nggak semudah itu. Dan selalu kan kita lihat, baik Hasto, baik Ahoknya sendiri, dan yang lainnya bilang kan, bahwa kita akan mencalonkan kader kita sendiri. Ya kan? Yang mencalonkan Anies dan PDIP itu total politik. Yaitu Anies presiden, Masinton wakil presiden itu total politik yang calonkan. Gubernur. Ya, Abang udah lewat. Presiden 5 tahun lagi. Ya, gubernurnya Anies, wakil gubernur Masinton itu total politik. Masinton mau pilkada lain Bang nanti jadinya. Ya. Itu kan negeri bayangan. Bang Rey boleh singkat. Bang Serius, Rey. bukan negeri bayangan, serius itu. Coba kalimat penutup dulu untuk melihat situasi DKI ini. Termasuk ada terakhir ini Dharma Pongrekun kan masuk nih. Dharma Kun. Banyak hari ini viral Bang karena banyak KTP yang katanya dicatut atau tidak sesuai dukungan katanya. Bahkan KTP anaknya Anies dicatut katanya. 2 anak Anies. Ya, silakan Bang. Yang begitu kan secara teknis masih bisa diganti. Karena biasanya kandidat independen itu menyertakan dukungan lebih dari sekedar persyaratan. Jadi kalau ada yang komplain, ada yang ini macam-macam, tinggal dibuang, masukkan yang sudah ada di KPU itu. Atau nggak usah diributkan lah, daripada lawan kotak kosong, bagus lawan yang independen. Gimana Bang? Kan berat juga independennya untuk menang ya kan? Oh iya. Memang ini baik keinginannya begitu. Kalaupun ada lawannya ya harus cari lawan yang tidak ya lebih elok sedikit. Ya, cuma yang sebetulnya begini. Saya sendiri merasa bertanya ke Ridwan Kamilnya gitu. Dia kan mantan gubernur Jawa Barat. Mantan wali kota yang dianggap salah satu wali kota berprestasi di Indonesia gitu.
apa mau Anda datang ke Jakarta tiba-tiba menemukan lawan yang nggak sebanding dan setara dengan Anda? Gitu. Ini bukan mau Ini nggak- soal, ini bukan mau nggak ya itu mau. maksud saya. Ini soal pride ya, Ini soal besi panas belum kebanggaan kena, gitu tapi loh belum kira-kira. terasa panasnya. Makanya saya mengucapkan ini ke Emilnya sendiri, Iya. ke Ridwan Kamilnya sendiri. Anda mau? Mau katanya. Nah Coba, itu kita coba. tanyakan Coba, langsung Abang nanti. tanya. Abang silakan Coba Bang Abang tanya ke ngomong kamera ke- sebagai ke- penutup sekalian. Gitu. Ke Mas Kalau Emil. abang nanya Oh, saya gitu. Kalau abang nanya ke Pak Kalau Emil Bung sekali. Ridwan Kamil, Anda mau? Anda mantan gubernur yang bahkan pernah disebut-sebut sebagai calon presiden dan wakil presiden kemarin. 2 periode cukup bagus di Bandung. Prestasi Anda secara internasional. Nama Anda terbangun secara nasional juga. Tapi tiba-tiba datang ke Jakarta melawan sesuatu yang kelihatan jelas tidak setara dengan diri Anda sendiri. Sebagai mantan gubernur dari sebuah provinsi paling besar penduduknya di Indonesia, saya kira Anda mau bertarung dalam sebuah pertarungan di mana lawan tanding Anda, kalaupun tidak sebanding dengan dirimu, atau kalau dia tidak lebih hebat darimu, dia sebanding dengan Udah dirimu. cocok Jadi juga maukah Bang. Anda? Itu dia ya. Mantap juga pidato abang udah macam ketua partai ya bang tadi. Kan? Baiklah, tadi pertanyaan dari P3 Bang Rey. Reborn Ini ya juga kan? sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini di Rapat Kabinet Bayangan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu Nggak depan. ada closing statement. Tadi udah Bang. Udah, Tadi udah. udah. Emang di rapat Apa dari durasinya segmen 1 udah diperpanjang. closing statement terus tadi ya. Oke Dinda. Oke Dinda, Tamsyah, Sampai jumpa. aku abangmu.